damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Roma 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Berkata demikian, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham merupakan tokoh besar baik dalam agama yang lain, terlebih-lebih dalam kekristenan. Karena Abraham merupakan tokoh yang luar biasa. Bahkan Alkitab pun mencatat Abraham sebagai seorang tokoh iman yang luar biasa. Mengapa Abraham dikatakan sebagai tokoh iman yang luar biasa dan dikatakan sebagai pahlawan iman? Salah satunya karena Abraham memiliki iman yang luar biasa, yang dapat melihat jauh menembus kenyataan yang ada. Tuhan telah berfirman kepada Abraham bahwa nantinya ia akan menjadi bapa banyak bangsa dengan keturunan yang begitu banyak dan tak terhitung. Akan tetapi secara manusia, hal itu nyaris mustahil karena usianya sudah sangat tua. Dalam renungan kita hari ini dicatat mencapai 100 tahun. Dan istrinya juga sudah tua dan mati haid. Alkitab menggambarkan kondisi ini sebagai kondisi di mana tidak ada dasar untuk berharap. Ya, memang secara manusia sudah tidak ada dasar baginya untuk berharap memiliki keturunan yang banyak. Usia sudah mencapai 100 tahun, belum ada anak dari istrinya Sarah. Dan kita yakin kondisi fisik Abraham mungkin sudah tidak seperti ketika ia berumur 30-40 tahun. Ia sudah semakin lemah, fisiknya mungkin tidak sekuat dulu lagi. Tetapi ayat 19 menyatakan bahwa iman Abraham justru tidak semakin lemah. Iman Abraham bertolak belakang dengan kondisi fisiknya. Imannya justru semakin meningkat ke tingkatan di mana ia tidak bimbang lagi dengan janji Allah yang sudah dinyatakan Allah sebelumnya. Ia tidak bimbang dalam ketidakpercayaan, tetapi justru imannya semakin diperkuat karena ia tahu dan ia yakin bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang luar biasa, yang mampu untuk melakukan dan melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini adalah poin penting dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca hari ini. Kebenaran terindah adalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan kita jauh lebih besar daripada logika berpikir kita. Tuhan kita punya kuasa untuk melakukan apapun yang telah Ia janjikan kepada kita. Di mana kita bisa menemukan janjinya? Yaitu dalam Alkitab, dalam firman Tuhan yang berisi banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji akan keselamatan, janji akan kesembuhan, janji akan pemulihan, janji akan perlindungan, janji akan berkat, dan janji-janji yang lain yang sudah tertulis. Persoalannya, perenungannya, sudahkah kita mengimani dan mengamini janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita?
jika kemudian kita merasa bahwa Tuhan belum menepati janjinya kepada kita. Persoalannya bukan pada sisi Tuhan, tapi persoalannya dalam diri kita. Sudahkah kita mengikuti step-step, langkah-langkah yang Tuhan mau menjadi hidup benar? Kita menjadi seturut dengan kehendaknya supaya sampai kepada janji Tuhan. Atau justru kita masih naik turun dan belum sungguh-sungguh menuju kepada janji Tuhan tersebut. Mari kita belajar dari Abraham. Ia tidak membiarkan faktor-faktor lain menurunkan kualitas imannya. Abraham justru semakin naik, semakin kuat ketika kondisi fisiknya semakin menurun. Demikian juga dengan iman kita. Apapun faktor yang ada, iman kita semakin bertambah dan semakin kuat, semakin besar, sehingga bisa mengatasi segala hal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati kita semua. Firman-Nya menguatkan kita semua. Firman-Nya meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.